Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Rumah besar di tepi sungai Kapuas malam itu disulap menjadi tempat pesta yang gemerlap. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip, meja panjang dipenuhi hidangan mewah, dan musik organ tunggal mengalun meriah. Warga kampung berdatangan, sebagian kagum melihat kemewahan yang jarang mereka saksikan, sebagian lagi berbisik penuh iri. Di halaman, beberapa lelaki menatap Ratnasari yang anggun dalam kebaya merah muda, rambut panjang tergerai, bibirnya merah basah seolah baru saja disentuh madu. Ia berjalan mendampingi Pak Hermawan, pria paruh baya juragan kayu yang selama ini dihormati warga. "Cih, lihat saja, janda itu benar-benar dapat ikan besar," bisik Bu Maryam pada Bu Minah, wajahnya masam. "Betul. Dia hanya haus harta. Cantik memang, tapi aku tak percaya kecantikannya alami," jawab Bu Minah, suaranya lirih namun penuh racun. "Ah, laki-laki kampung ini memang gampang tergoda. Lihat saja, Hermawan sampai lupa anaknya sendiri," Bu Maryam menimpali, matanya melirik ke arah Nita. Nita berdiri di sudut ruangan, mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya dipaksa tersenyum setiap kali ada yang menyalaminya, tapi matanya basah menahan perih. Ia memandangi ayahnya yang tertawa sumringah di samping Ratnasari, merasa seolah dirinya kini hanya menjadi bayangan. Di balik tirai, sesekali tatapan Ratnasari mengarah kepadanya, dingin, tajam, seolah mengusirnya dari dunia yang sedang ia kuasai. Senyum manis itu tidak pernah sampai ke mata, hanya sekadar lapisan tipis yang menyamarkan sesuatu yang gelap. Pesta semakin larut, musik berhenti, tamu-tamu mulai bubar. Warga berjalan pulang sambil tetap bergosip, suara mereka berbisik-bisik di jalan gelap. "Aku dengar suaminya yang dulu mati mendadak. Entah apa yang disembunyikan wanita itu." Gumaman itu menyebar seperti asap, meninggalkan bayangan buruk di kepala mereka. Nita duduk sendiri di tangga, menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Tapi dari jendela kamar, ia bisa melihat siluet Ratnasari yang berjalan perlahan bersama ayahnya ke dalam kamar pengantin. Dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang akan dirampas darinya. Di dalam kamar, Ratnasari menutup pintu rapat. Gaun pengantinnya sudah berganti menjadi sehelai gaun tidur tipis yang nyaris tembus pandang. Pak Hermawan yang kelelahan masih sempat tersenyum, mengulurkan tangan untuk meraih pinggang istrinya. Ratnasari mendekap tubuhnya, lalu membelai dada bidang lelaki itu dengan jari-jarinya yang dingin. "Akhirnya aku milikmu, Mas," bisiknya, napasnya hangat di telinga. Hermawan tertawa kecil, meski ada getar aneh ketika kulit mereka bersentuhan. Ratnasari menunduk, bibirnya menempel di leher, lalu bergerak turun dengan lembut namun penuh gairah. Tubuh Hermawan bergetar, bukan hanya karena kenikmatan, tapi juga karena hawa dingin yang entah dari mana muncul. Sementara itu, di luar kamar, suara gosip warga masih terdengar samar terbawa angin malam. Bu Maryam dan Bu Minah belum pulang, masih duduk di pos ronda sambil membicarakan masa lalu Ratnasari. "Kau ingat? Suami pertamanya juga mati tidak lama setelah menikah," kata Bu Minah. "Dan yang kedua, bahkan tak sampai setahun. Semuanya aneh, kan?" Bu Maryam menambahkan dengan nada penuh keyakinan. Obrolan itu berulang-ulang, seolah mereka takut jika diam, bayangan Ratnasari akan muncul di kegelapan. Nita yang mendengar sekilas pembicaraan itu dari jauh, semakin tak bisa tidur. Ia kembali masuk ke rumah, melewati lorong yang sepi. Dari balik pintu kamar ayahnya, ia mendengar desahan Ratnasari yang panjang dan lembut, bercampur suara ayahnya yang parau. Nita menutup mulutnya sendiri, wajahnya memerah antara malu dan takut. Ada hawa aneh yang mengalir keluar dari celah pintu, membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu itu bukan sekadar malam pengantin biasa. Ia tahu, tapi ia tak mampu mengatakannya pada siapapun. Di kamar, Ratnasari terus menempel pada Hermawan.
Tangannya meraba setiap lekuk tubuh, gerakannya perlahan, sensual, tapi matanya kosong. Senyumnya tipis, sesekali berubah menjadi dingin. Hermawan berusaha memeluk erat, namun tubuhnya terasa semakin lemah. Nafasnya terengah, tapi Ratnasari tidak mengendurkan pelukan. Ia malah menekan lebih kuat, seakan sedang mengikat sesuatu yang tak kasat mata. Dalam pelukan itu, Ratnasari sesekali mendesah, namun suaranya terdengar ganjil, hampir menyerupai gumaman yang tidak dimengerti. Hermawan menatap wajah istrinya yang begitu dekat. Kau sungguh cantik, katanya dengan suara serak. Ratnasari hanya tersenyum, lalu menempelkan bibirnya ke bibir Hermawan. Ciuman itu panjang, dalam, tapi dingin seperti es. Hermawan merintih, tangannya gemetar, namun ia tidak bisa melepaskan diri. Seolah ada sesuatu yang merampas tenaga dari tubuhnya. Ratnasari tetap memejamkan mata, menikmati setiap detik, tubuhnya bergoyang perlahan di atas ranjang. Dari celah jendela, bulan samar menyorot, membuat bayangan tubuh mereka bergoyang ke dinding, menyerupai dua sosok yang saling menelan. Di luar, Nita masih berdiri di lorong. Matanya menatap pintu kamar ayahnya yang bergetar perlahan karena aktivitas di dalam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin masuk, ingin menghentikan, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa mendengar desahan panjang Ratnasari, suara yang menembus kulitnya seperti bisikan menakutkan. Malam itu, Nita tahu ia kehilangan ayahnya sepenuhnya, bukan karena mati, tapi karena lelaki itu sudah terikat pada sesuatu yang tak bisa ia lawan. Malam semakin larut. Di kamar, Ratnasari masih mendekap erat tubuh Hermawan yang semakin lemah. Di luar, gosip warga masih bergema. Dan di lorong rumah besar itu, Nita terdiam dengan dada sesak, merasa sesuatu yang gelap baru saja masuk dalam hidupnya, tanpa ada yang bisa ia hentikan. Tangis Nita masih tersisa sejak malam pengantin itu. Di lorong rumah, ia terdiam dengan dada sesak, mendengar desahan panjang Ratnasari dan ayahnya yang semakin lemah. Malam yang penuh luka itu menghantui pikirannya, seolah ada sesuatu yang tak beres telah terjadi di balik pintu kamar. Pagi berganti siang, Ratnasari tampak segar, wajahnya bersinar, sementara Pak Hermawan mulai terlihat pucat. Hari-hari setelah pesta, tubuh Pak Hermawan mendadak melemah. Ia sering terbatuk-batuk, wajahnya pucat pasi, matanya sayu. Nita cemas, berulang kali mengingatkan agar ayahnya beristirahat, namun setiap kali ia mendekat, Ratnasari selalu memotong dengan suara lembut yang dingin. "Biar mama yang urus. Kamu jangan terlalu repot," katanya sambil menatap Nita dengan senyum samar. Tatapan itu membuat gadis muda itu terdiam, tak berani melawan, meski hatinya penuh gejolak. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Nita yang sedang menyapu halaman mendengar suara keras dari dalam rumah. Ia berlari masuk dan mendapati ayahnya tersungkur di lantai ruang tamu. Mulutnya dipenuhi darah, tubuhnya gemetar hebat. "Ayah, ayah, bangun!" Nita berteriak panik, tangannya berlumuran darah ketika mencoba menopang kepala ayahnya. Air mata bercucuran, dadanya bergetar hebat, rasa takut bercampur putus asa. Ratnasari duduk di kursi rotan, kakinya bersilang, gaun rumah tipis melekat pada kulitnya yang lembut. Ia menatap Hermawan yang sedang sekarat dengan senyum samar, seolah menikmati pemandangan itu. "Istighfar, Mas, tenang saja, sebentar lagi sakitmu akan hilang," ucapnya lirih, tetapi tubuhnya tetap diam tanpa bergerak menolong. Nita menoleh marah, matanya basah. "Kenapa Mama diam saja? Tolong ayah, dia butuh pertolongan." Ratnasari hanya mengangkat bahu, senyumnya tipis. "Kamu terlalu panik, Nita. Semua orang pada akhirnya akan mati." Nita menjerit, memeluk tubuh ayahnya yang semakin dingin. Suara batuk bercampur darah terakhir terdengar, lalu tubuh Pak Hermawan terkulai tak bernyawa. Tangisan Nita pecah, menggema di seluruh rumah. Ratnasari berdiri pelan, berjalan mendekat, lalu menepuk pundak Nita dengan gerakan lembut namun dingin. "Sudahlah, tangisanmu tidak akan menghidupkan dia lagi," katanya lirih. Hati Nita hancur, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti. Kabar kematian juragan kayu itu menyebar cepat. Warga datang melayat, namun banyak yang saling berbisik curiga.
Bu Maryam duduk di teras, berbisik pada Bu Minah. Aneh sekali, Minah. Baru beberapa hari menikah, Hermawan mati begitu cepat. Bu Minah mengangguk, suaranya rendah. Aku juga heran. Lihat Ratnasari, wajahnya justru makin segar. Tidak terlihat sedih sama sekali. Mereka berdua memandang ke dalam rumah, di mana Ratnasari duduk anggun menerima belasungkawa dengan senyum tipis. Tubuhnya berbalut kebaya hitam yang ketat, membuat beberapa lelaki melirik diam-diam meski sedang suasana duka. Nita yang duduk di dekat jenazah ayahnya merasa semakin teriris. Ia menatap Ratnasari yang menerima ucapan duka sambil sesekali memainkan rambut panjangnya, seakan sedang berada di pesta, bukan di rumah duka. Hatinya penuh benci, tetapi lidahnya keluh, tak mampu mengucapkan apapun. Hari pemakaman berlangsung cepat. Jenazah Pak Hermawan dibawa ke pemakaman keluarga dengan iringan doa. Nita berjalan dengan tubuh lemas, tangannya bergetar memegang kerudungnya. Ratnasari melangkah di belakang dengan tenang, wajahnya tertutup kacamata hitam, menyembunyikan tatapan dingin. Beberapa warga berbisik semakin keras. Ini sama persis dengan suami pertamanya dulu, mati mendadak begitu. Dan suami keduanya juga. Semua cepat mati setelah menikah dengannya. Gumaman itu menambah beban batin Nita yang sudah hancur. Beberapa hari kemudian, para kerabat berkumpul di ruang tamu rumah besar itu. Seorang notaris membacakan surat wasiat peninggalan Pak Hermawan. Semua orang terdiam ketika mendengar isinya, seluruh harta, rumah, dan usaha diwariskan kepada Ratnasari. Tidak ada satupun yang diberikan kepada Nita. Gadis itu menjerit histeris, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Ayah, kenapa ayah lakukan ini padaku? Tangisnya pecah, tangannya meremas rok kebayanya. Ratnasari hanya duduk dengan tenang, bibirnya tersenyum puas, matanya melirik tajam pada Nita yang meraung. Ini tidak adil. Aku anak kandungnya. Nita berteriak, wajahnya penuh air mata. Notaris hanya menggeleng, menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani resmi. Maaf, Mbak Nita. Semua ini keputusan almarhum. Ratnasari lalu berdiri, berjalan mendekat, lalu membelai kepala Nita dengan gerakan halus yang dingin. Kamu harus belajar menerima kenyataan, sayang. Rumah ini sekarang milikku. Kamu tetap bisa tinggal, selama menurut. Sentuhan itu membuat tubuh Nita merinding, seperti disentuh ular yang licin. Bu Maryam dan Bu Minah yang ikut hadir saling pandang, lalu berbisik lirih. Kau lihat kan? Ini bukan kebetulan. Semua suaminya mati cepat, sekarang semua harta jatuh ke tangannya. Bu Minah menghela napas panjang. Aku yakin dia tidak hanya sekadar janda biasa. Ada sesuatu yang dia simpan, dan itu berbahaya. Bisikan mereka semakin menambah suasana mencekam di rumah itu. Malamnya, rumah besar di tepi sungai Kapuas terasa sunyi. Nita berbaring di kamarnya dengan wajah basah air mata, tubuhnya bergetar menahan sesal dan marah. Di kamarnya yang lain, Ratnasari berdiri di depan cermin, melepaskan kebaya hitamnya perlahan, tubuhnya yang padat terlihat jelas dalam bayangan kaca. Ia tersenyum puas, jemarinya mengusap bibirnya sendiri, seakan merasakan kenikmatan dari penderitaan orang lain. Tatapannya dingin, tapi penuh gairah yang aneh, seolah tubuhnya menyimpan rahasia yang tidak seorang pun boleh tahu. Nita menutup wajahnya dengan bantal, berusaha tidur, namun suara lirih dari kamar Ratnasari terdengar samar, seperti gumaman panjang bercampur desahan lembut. Suara itu menusuk telinga, membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu Nita kembali terjaga, dadanya berdegup kencang, merasa hidupnya semakin gelap, tanpa ada yang bisa menolong. Malam itu rumah besar di tepi sungai Kapuas terasa lebih sunyi dari biasanya. Nita terbaring di kamarnya dengan mata masih basah, teringat wajah Ratnasari yang tenang ketika ayahnya meregang nyawa. Dadanya sesak, kepalanya penuh rasa takut yang sulit ia pahami. Ia hendak memejamkan mata ketika samar-samar terdengar suara langkah dari kamar Ratnasari. Suara itu pelan tapi menusuk, seperti seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu. Nita bangkit, berjalan perlahan ke arah lorong. Degup jantungnya tak terkendali, rasa penasaran bercampur rasa takut menuntunnya mendekat. Di kamar yang temaram, Ratnasari berdiri di depan cermin.
Kebaya hitam yang ia kenakan siang tadi sudah dilepas, tubuhnya hanya dibalut kain tipis yang mudah melorot. Perlahan ia melepaskan semuanya, membiarkan kulitnya yang putih mengilap tampak jelas di bawah cahaya lampu minyak. Di sudut ruangan, sebuah bak besar sudah terisi air bunga 7 rupa. Ratnasari menunduk, meraba permukaan air dengan jemari halusnya, lalu masuk perlahan, merasakan dinginnya air membelai setiap inci tubuhnya. Desah tipis keluar dari bibirnya, bukan desahan birahi semata, melainkan sesuatu yang aneh, seperti kepuasan bercampur rasa sakit. Tangannya meraih sebuah belati kecil. Dengan gerakan tenang, ia menggores lengan kanannya. Darah segar menetes ke permukaan air, bercampur dengan bunga, membuat warna air berubah pekat. Ratnasari menutup mata, mendesah panjang, lalu mulai membasuh tubuhnya dengan cairan itu. Gerakan tangannya sensual, menyapu leher, dada, hingga paha. Ia merintih lirih, suaranya bercampur gumaman asing. Terimalah, terimalah persembahan ini, ucapnya dalam bahasa yang sulit dipahami. Nita yang berdiri di balik pintu kamar menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Dadanya naik turun, tubuhnya gemetar mendengar suara yang tidak wajar itu. Dari dalam kamar, suara lirih Ratnasari semakin jelas, bercampur desahan aneh yang membuat bulu kuduk Nita berdiri. Sesekali terdengar suara lain, berat dan dalam, seolah menjawab gumaman Ratnasari. Nyawa telah kau berikan, darah telah kau serahkan, suara itu menggema samar, namun cukup untuk membuat Nita kaku. Tubuh Ratnasari bergetar, matanya setengah terpejam, wajahnya memerah lalu kembali pucat. Sejenak, ia tampak lebih muda, kulitnya kencang dan bersinar. Ia membuka mata, menatap pantulan dirinya di cermin. Cantik, semakin cantik, bisiknya sendiri sambil tersenyum. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Ketika ia mengusap rambutnya, segenggam helai hitam itu rontok, jatuh ke lantai basah. Wajahnya berubah panik, senyumnya lenyap, ia meremas rambut yang tersisa dengan marah. Tidak, tidak boleh. Auraku melemah. Aku butuh yang baru, gumamnya keras, napasnya tersengal. Nita menutup mulut lebih erat, air matanya mengalir deras. Ia mundur perlahan dari pintu, takut bila Ratnasari menyadari kehadirannya. Namun suara-suara itu terus menempel di telinganya, membuat kepalanya berputar. Ia lari ke kamarnya sendiri, menjatuhkan diri ke ranjang sambil menutup telinga. Tubuhnya gemetar hebat, rasa takut membuatnya sulit bernapas. Di luar rumah, Bu Maryam dan Bu Minah yang masih suka duduk bergosip malam-malam melihat sesuatu yang aneh. Dari jendela kamar Ratnasari, cahaya merah samar keluar, berpendar seperti api kecil. "Minah, kau lihat itu?" bisik Bu Maryam dengan mata membelalak. "Iya, Maryam. Demi Allah, itu bukan cahaya biasa," jawab Bu Minah, suaranya tercekat. "Wanita itu benar-benar tidak wajar. Aku yakin dia pelihara sesuatu," kata Bu Maryam lagi, tubuhnya gemetar meski berusaha menahan rasa takut. "Kita tidak boleh asal bicara, tapi mataku jelas melihat. Ada yang tidak beres di rumah ini," sahut Bu Minah, wajahnya pucat pasi. Keduanya saling pandang, tidak berani mendekat. Mereka hanya berdiam di kejauhan, menyaksikan cahaya itu semakin redup lalu padam. Sunyi kembali menyelimuti rumah besar itu, namun rasa takut tetap menempel di hati mereka. Sementara itu, di dalam kamar, Ratnasari duduk di tepi bak, tubuhnya masih basah berlumuran air bercampur darah. Tangannya bergetar memegang belati, matanya memandang kosong ke arah cermin. Senyumnya tipis kembali muncul, namun kali ini wajahnya pucat, garis kelelahan mulai tampak. Ia mengusap bibirnya, lalu berbaring di ranjang dengan tubuh telanjang, membiarkan air menetes dari kulitnya ke spray putih. Ia menarik napas panjang, matanya perlahan terpejam, tetapi wajahnya tetap menyimpan kepuasan aneh. Nita di kamarnya masih terisap. Ia menatap langit-langit sambil menggenggam selimut erat-erat, berusaha melupakan apa yang barusan ia dengar. Namun suara lirih, desahan, dan gumaman itu terus terngiang di kepalanya. Hatinya penuh rasa takut, seolah ada sesuatu yang semakin mendekat tanpa bisa ia tolak. Malam itu berakhir dengan sunyi yang menyesakkan. Rumah besar di tepi sungai Kapuas kembali tenggelam dalam gelap,
menyisakan gadis muda yang menggigil di kamarnya dan seorang wanita yang tertidur dengan tubuh basah darah, tersenyum puas di ranjangnya. Malam ritual itu masih membekas di hati Nita. Ia terbangun dengan wajah pucat, tubuh masih gemetar oleh suara desahan aneh dan cahaya merah dari kamar Ratnasari. Pagi hari, ia turun ke dapur dengan mata sembab. Bau amis ikan segar menyelinap masuk lewat pintu depan, bercampur aroma bunga layu yang tersisa dari kamar Ratnasari. Nita menoleh, mendapati seorang pemuda dengan senyum kikuk membawa keranjang bambu berisi ikan. "Ibu Ratnasari, ini pesanannya," kata pemuda itu sopan. Ia adalah Irham, penjual ikan dari pasar kampung. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap karena matahari, namun wajahnya masih menyimpan kepolosan anak muda. Ratnasari muncul dari ruang tengah dengan langkah gemulai, hanya mengenakan daster tipis berwarna biru muda. Kain itu menempel di tubuhnya, menonjolkan lekuk yang membuat mata siapapun sulit berpaling. Senyum hangatnya mengembang, bibir merah basahnya tampak berkilat. "Ah, kebetulan sekali, Irham. Kau tepat waktu," ucapnya manis, mendekat sambil menerima keranjang. Tangannya sengaja menyentuh bahu pemuda itu, jemarinya menekan ringan, cukup membuatnya gugup. Irham tertawa kecil, wajahnya memerah. "Sama-sama, Bu. Saya hanya menjalankan titipan saja." Ratnasari tertawa lirih, suaranya seperti membelai. "Jangan panggil aku ibu, panggil saja Ratna." Tatapannya tajam namun lembut, membuat Irham menunduk salah tingkah. Dari sudut ruangan, Nita yang sedang menyiapkan air untuk memasak memperhatikan dengan hati panas. Ia tahu ada sesuatu yang berbahaya di balik senyum manis itu. Dengan berani ia mendekat. "Kak Irham, jangan terlalu dekat. Ini tidak baik," katanya lirih, matanya menatap penuh kekhawatiran. Ratnasari langsung menoleh, wajahnya berubah dingin. Tanpa banyak kata, tangannya melayang menampar pipi Nita keras sekali. Suara tamparan itu membuat Irham terkejut. "Diam kau, anak kurang ajar. Jangan ikut campur urusanku," suara Ratnasari melengking, membuat Nita terhuyung jatuh dengan mata berkaca-kaca. Irham panik, hendak menolong Nita, namun Ratnasari menahan lengannya. "Tidak usah pedulikan dia. Gadis itu memang keras kepala," ucapnya dengan nada manis namun tajam. Irham terdiam, hatinya bimbang, namun tatapan Ratnasari membuatnya lemah. Beberapa warga yang lewat di depan rumah sempat melihat kejadian itu dari jendela yang setengah terbuka. Mereka saling berbisik. "Kau lihat?" Ratnasari makin berani saja, menggoda anak muda di depan anak tirinya sendiri, bisik seorang lelaki paruh baya. "Benar, itu pemuda polos. Kalau terus-terusan didekati, bisa celaka dia," jawab yang lain. Namun tak seorang pun berani masuk, semua hanya berani menggerutu dari luar. Ratnasari berjalan ke dapur, kembali dengan secangkir teh hangat. Uapnya harum, tapi ada aroma samar yang aneh, seperti kemenyan. Ia menyodorkannya pada Irham sambil tersenyum. "Minumlah dulu. Kau pasti lelah dari pasar." Irham menolak sopan. "Tidak usah repot, Ratna. Saya hanya sebentar." Namun Ratnasari mendorong cangkir itu ke tangannya. "Minum saja, untukku." Irham akhirnya menyeruput pelan. Hangat teh itu mengalir ke tenggorokannya, tetapi ada rasa getir yang aneh. Ia mengernyit sebentar, lalu meneguk habis. Ratnasari menatapnya tanpa berkedip, bibirnya menyungging senyum puas. Beberapa detik kemudian, mata Irham terlihat kosong. Tatapannya nanar, napasnya berat, tubuhnya sedikit goyah. "Rasanya aneh," gumamnya. Ratnasari mendekat, tangannya mengelus dada pemuda itu, gerakannya lembut namun menusuk. "Tenanglah, Irham. Mulai sekarang, kau milikku," bisiknya dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Irham tidak bergerak menolak. Ia hanya menatap Ratnasari dengan mata kosong, wajahnya memerah, tubuhnya patuh pada setiap gerakan wanita itu. Ratnasari tersenyum semakin lebar, tubuhnya merapat ke pemuda itu, seolah sedang menanamkan kekuasaan. Nita yang melihat dari kejauhan menutup mulutnya sendiri, air matanya mengalir. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat, dadanya terasa dicekik oleh rasa takut. "Sekarang kau akan selalu menuruti apapun yang aku inginkan,"
ucap Ratnasari lagi sambil mengusap rambut Irham. Pemuda itu hanya mengangguk pelan, wajahnya tampak tak berdaya. Di luar rumah, Bu Maryam dan Bu Minah berdiri di balik pagar, berbisik dengan wajah cemas. Kau lihat? Teh itu bukan minuman biasa. Aku yakin dia memasukkan sesuatu. Aku pun merasa begitu, Maryam. Irham tampak bukan dirinya lagi. Matanya kosong, seolah dipikat, jawab Bu Minah, suaranya gemetar. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Wanita itu terlalu berani, kata Bu Maryam lirih. Mereka hanya bisa menyaksikan, tanpa mampu menolong. Ratnasari membawa Irham masuk lebih dalam ke rumah, meninggalkan Nita yang terduduk lemah di lantai. Gadis itu meremas bajunya, tubuhnya bergetar hebat. Hatinya hancur melihat pemuda yang dikenalnya sejak kecil kini jatuh ke dalam pelukan berbahaya. Malam itu, suasana rumah besar di tepi sungai Kapuas kembali dipenuhi bisikan-bisikan gelap. Di balik pintu tertutup, Ratnasari tersenyum puas, sementara mata Irham semakin kosong. Nita hanya bisa menunduk di pojok kamarnya, menahan tangis yang tak kunjung reda, merasakan dirinya semakin sendirian. Tangis yang ditahan Nita di pojok kamarnya setelah melihat Irham terjerat semakin membuat dadanya sesak. Malam itu ia tidak bisa tidur, hanya bisa memeluk lutut sambil membayangkan wajah ayahnya yang sudah tiada. Esok paginya, Ratnasari sudah berdiri di depan pintu kamar dengan daster tipis, wajahnya dingin. Bangun, kau malas sekali. Semua cucian menumpuk. Kau yang harus mengerjakannya, ujarnya ketus. Sejak saat itu, hari-hari Nita berubah jadi neraka. Ratnasari memberinya setumpuk pakaian untuk dicuci dengan tangan, tak boleh menyentuh mesin cuci. Air sabun membuat kulit tangannya perih, telapak jari melepuh, namun Ratnasari hanya menatap sambil tersenyum tipis. Cepat, jangan lamban. Kalau tidak, jangan harap bisa makan, katanya dingin. Nita menggertakkan gigi, air matanya jatuh bercampur air cucian. Sore harinya, ketika ia terlambat menyiapkan masakan, Ratnasari mendekat dengan tatapan tajam. Apa kau tuli? Aku lapar, teriaknya sambil menendang pinggang Nita hingga gadis itu tersungkur. Nita menjerit kecil, menahan sakit. Ratnasari berdiri di atasnya, tubuhnya condong ke depan, aroma tubuhnya menyengat. Senyum samar di bibirnya justru membuat Nita semakin takut. Kau pikir aku akan kasihan padamu? Kau hanya beban, ucapnya, lalu pergi meninggalkan Nita yang terisak di lantai dapur. Malam itu, Nita memberanikan diri membuka pintu kamar Ratnasari. Ia mendengar suara lirih seperti gumaman bercampur desahan. Saat pintu sedikit terbuka, matanya membelalak. Ratnasari berdiri telanjang di depan cermin, kulitnya pucat, mata merah menyala seperti ular. Rambutnya tergerai berantakan, tubuhnya bergetar seperti dirasuki sesuatu. Cantik, aku akan tetap cantik, darahmu cukup, gumamnya dengan suara serak. Nita menjerit spontan, membuat Ratnasari menoleh dengan cepat. Dasar anak kurang ajar, teriaknya, lalu melayanglah tamparan keras ke wajah Nita. Gadis itu jatuh terbanting ke lantai, bibirnya pecah, darah mengalir tipis. Ratnasari mendekat, membungkuk dengan dada masih basah keringat, wajahnya hanya sejengkal dari Nita. Ingat, jangan pernah intip aku lagi. Kalau kau berani, kau tidak akan hidup lama, bisiknya dingin sebelum meninggalkan Nita yang tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, Nita akhirnya memberanikan diri menemui Malik, sahabat lama ayahnya. Ia mendatangi rumah Malik dengan langkah gontai, wajah penuh luka. Malik terkejut melihat keadaan gadis itu. Nita, apa yang terjadi padamu? Wajahmu lebam begitu, tanyanya cemas. Nita menunduk, air matanya jatuh. Aku tidak tahan lagi, Bang. Sejak ayah meninggal, hidupku seperti di neraka. Mama Ratna, dia bukan manusia biasa, ucapnya terbata. Malik menatapnya serius, lalu menggenggam bahunya. Katakan semuanya padaku. Nita pun menceritakan kejadian yang ia lihat di kamar Ratnasari, dari ritual darah hingga perubahan wajah menyeramkan. Malik merinding mendengarnya. Astagfirullah, ini sudah tidak benar, gumamnya. Ia segera memanggil dua sahabatnya, Hendra dan Rusli, untuk ikut mengawasi. Kita tidak bisa diam. Aku tidak mau Nita binasa di rumah itu,
kata Malik tegas. Sementara itu, Irham semakin sering datang ke rumah Ratnasari. Pemuda itu tak lagi pulang, bahkan mulai bermalam di sana. Warga melihatnya masuk malam-malam, wajahnya pucat dengan tatapan kosong. Bu Maryam dan Bu Minah yang melihat gelagat itu berbisik di jalan. Irham sudah kena jampi-jampinya, kata Bu Maryam lirih. Aku pun yakin begitu. Pemuda polos itu sekarang jadi budaknya, jawab Bu Minah dengan wajah cemas. Nita hanya bisa menyaksikan dari jauh bagaimana Irham duduk di ruang tamu dengan mata kosong, sementara Ratnasari duduk di sampingnya dengan daster terbuka, menyandarkan tubuhnya ke bahu pemuda itu. Minumlah lagi, sayang. Teh ini untukmu, kata Ratnasari manja. Irham menurut tanpa bicara. Nita ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku, rasa takut membungkam lidahnya. Malam kian larut. Nita duduk di kamarnya, tubuhnya lelah, hatinya hancur. Di luar jendela, ia melihat Malik, Hendra, dan Rusli berdiri di kejanghan, memperhatikan rumah besar itu dengan tatapan serius. Ada sedikit rasa lega, tapi rasa takut masih lebih besar. Nita berbaring, menatap langit-langit, mendengar samar suara Ratnasari tertawa lirih bercampur gumaman Irham yang terdengar seperti orang kerasukan. Air mata Nita kembali jatuh. Ia merasa terperangkap dalam rumah yang penuh kegelapan, tak punya jalan keluar, sementara bayangan wajah Ratnasari dengan mata merah ular terus menghantui ingatannya. Malam itu, tubuhnya bergetar di bawah selimut tipis, dengan dada yang kian sesak oleh rasa takut yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Malam itu, rumah besar di tepi sungai Kapuas dipenuhi cahaya lampu minyak. Warga berkerumun dengan wajah heran. Kabar mendadak menyebar cepat. Ratnasari hendak menikah lagi, kali ini dengan Irham, pemuda polos penjual ikan. Nita berdiri di pojok ruangan dengan wajah pucat, dadanya bergetar melihat Irham duduk bersanding di pelaminan seadanya. Matanya kosong, tubuhnya kaku, seolah tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Ratnasari tampil memukau dengan kebaya putih yang ketat, dadanya berisi, lehernya berhiaskan kalung emas. Senyum tipisnya membuat beberapa lelaki menunduk salah tingkah, meski dalam hati mereka merasa ngeri. Ia berjalan anggun, sesekali tangannya menyentuh bahu Irham seolah menegaskan bahwa pemuda itu kini miliknya. Dari balik senyum, sorot matanya penuh nafsu sekaligus haus kuasa. Penghulu yang dipanggil diam-diam oleh Ratnasari duduk di hadapan mereka. Suasana tegam, warga berbisik-bisik. Kenapa tergesa begini? Tanya salah seorang bapak kampung. Ada apa dengan pemuda itu? Matanya aneh sekali, sahut yang lain. Bu Maryam dan Bu Minah berdiri di antara kerumunan, saling melirik, mulut mereka tak henti berkomentar lirih. Kau lihat? Ini bukan pernikahan biasa. Aku yakin ada sesuatu di balik ini, bisik Bu Maryam. Penghulu menarik napas, lalu mulai membaca ijab kabul. Suaranya berat, berusaha menenangkan suasana yang penuh bisikan. Namun sebelum kata-kata itu selesai, suara pintu didobrak membuat semua orang terkejut. Malik menerobos masuk bersama Hendra dan Rusli. Wajah Malik tegas, matanya menatap langsung ke arah Ratnasari. Hentikan pernikahan ini. Irham tidak sadar, dia dipaksa dengan ilmu hitam, teriaknya lantang. Warga heboh, ruangan penuh kegaduhan. Ratnasari menoleh, senyum manisnya lenyap digantikan tatapan murka. Berani sekali kau, Malik, memalukan aku di depan orang banyak, ucapnya dengan nada rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Malik maju selangkah, menunjuk Irham. Lihatlah matanya. Dia bukan dirinya lagi. Kau sudah menjeratnya dengan jampi pelet, sama seperti yang kau lakukan pada suami-suami sebelumnya. Suasana semakin panas. Bu Maryam berteriak lantang. Benar, semua suaminya mati mendadak setelah menikah dengannya. Bu Minah menambahkan dengan suara keras. Dia bukan wanita biasa. Dia pembawa maut. Warga riuh, sebagian berteriak, sebagian mundur ketakutan. Ratnasari berdiri, tubuhnya tegak dengan kebaya putih yang melekat erat. Ia melangkah ke arah Malik dengan tatapan menyala. Tiba-tiba tangannya terayun keras, menampar wajah Malik di depan semua orang. Suara tamparan itu membelah keributan. Malik terhuyung, namun matanya tetap menatap penuh perlawanan.
Kau tidak bisa menutupi kebusukanmu selamanya, katanya lirih. Ratnasari mengeluarkan tawa pendek, lalu wajahnya berubah perlahan. Kulitnya yang putih mulus retak seperti tanah kering, matanya menyala merah menyilaukan. Lidah panjang menjulur dari mulutnya, menjilat bibir dengan suara basah yang membuat warga menjerit ngeri. Beberapa ibu berlari keluar, menutup wajah dengan kain. Anak-anak menempel ketakutan pada punggung orang tua mereka. Nita berdiri kaku di sudut, air matanya jatuh deras. Ia melihat Irham tetap duduk kaku, tak bergerak sedikit pun. Tubuhnya seperti patung, matanya kosong, seolah terikat pada kekuatan gaib yang tak kasat mata. Hatinya hancur, bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. "Lihatlah aku," teriak Ratnasari dengan suara berlapis, berat dan menggema. "Inilah wajah asliku, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Ia melangkah maju, cahaya lampu bergoyang seiring bayangan tubuhnya yang berubah semakin menyeramkan. Warga berhamburan, sebagian tersungkur, sebagian berlari keluar dengan teriakan histeris. Malik berdiri dengan wajah keras, sementara Hendra dan Rusli mencoba menenangkan warga. "Tenang, jangan panik," seru Rusli, meski suaranya sendiri bergetar. Bu Maryam dan Bu Minah menjerit, memeluk satu sama lain, mata mereka tak berkedip menatap wujud Ratnasari yang mengerikan. Malam itu rumah besar di tepi sungai Kapuas dipenuhi suara kacau, tangisan, dan jeritan. Namun di tengah keributan itu, Ratnasari tetap berdiri tegak, menatap semua orang dengan senyum yang semakin menakutkan. Lidahnya menjulur panjang, matanya menyala, sementara Irham tetap duduk kaku tanpa bisa diselamatkan. Nita menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh, tak ada tempat lagi untuk berlindung. Jeritan warga masih memenuhi rumah besar itu ketika Ratnasari berdiri dengan wajah menyeramkan, mata menyala merah, lidah menjulur panjang. Ia meraih leher Irham, mencengkeramnya dengan kekuatan tak wajar. Pemuda itu tercekik, matanya melotot, air matanya jatuh. "Ratna, lepaskan aku," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Malik maju dengan berani. "Lepaskan dia, setan," teriaknya sambil mencoba menarik tangan Ratnasari. Hendra dan Rusli ikut membantu, namun seketika tubuh mereka terpental keras ke dinding, terbatuk-batuk menahan sakit. Warga berhamburan, ada yang jatuh tersungkur, ada yang tetap bertahan sambil membaca doa keras-keras. "Allahu Akbar, la ilaha illallah," teriak mereka bergantian. Ratnasari menjerit panjang, suaranya bercampur suara lain yang lebih berat, membuat telinga berdengung. Tubuhnya bergetar, namun cengkeramannya pada Irham tetap kuat. Bu Maryam dan Bu Minah yang gemetar maju dengan sapu lidi, memukul tubuh Ratnasari berkali-kali. "Pergi kau! Hentikan!" teriak Bu Minah dengan suara parau. Namun tubuh Ratnasari tak bergeming, sapu lidi hanya patah di kulitnya yang sekeras baja. Dengan mata melotot, Ratnasari merobek kebayanya sendiri, kain itu terbelah hingga menyingkap tubuhnya. Kulitnya berasap hitam, namun gerakannya tetap sensual, langkah kakinya meliuk seperti penari yang menggoda sekaligus menakutkan. Daster tipis yang tersisa melorot di bahunya, memperlihatkan lekuk tubuh yang kini dipenuhi guratan hitam. Warga menjerit histeris, sebagian menutup mata, sebagian menatap dengan ngeri. Irham menangis, tubuhnya bergetar. "Aku tidak mau. Lepaskan aku." Tangannya mencoba meraih sesuatu, namun seolah terkunci oleh tali tak kasat mata. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Ratnasari mendekatkan bibirnya ke telinga Irham, menjilat kulit lehernya dengan lidah panjang, membuat pemuda itu menjerit. Malik bangkit dari lantai dengan wajah tegas, darah menetes dari pelipisnya. "Kau bukan lagi manusia, Ratna. Kau sudah menjerat banyak korban, dan malam ini cukup," serunya. Ratnasari menoleh dengan senyum mengerikan, dadanya naik turun, suara desahnya bercampur tawa. "Tidak ada yang bisa hentikan aku, Malik. Kau pun akan jadi milikku bila aku mau." Ia melangkah maju dengan pinggul bergoyang perlahan, membuat suasana semakin mencekam dan menggetarkan dada siapapun yang melihat. Hendra dan Rusli saling menopang, meski tubuh mereka masih sakit. Mereka ikut membaca doa, suaranya parau namun penuh keyakinan.
Warga yang tersisa pun bersuara lebih keras, doa-doa memenuhi udara, membuat ruangan terasa panas, aroma kemenyan terbakar semakin pekat. Ratnasari menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang, namun matanya tetap menyala, penuh perlawanan. Bu Maryam kembali maju, wajahnya pucat tapi tangannya gemetar berani. Ia menancapkan lidi patah ke dada Ratnasari. "Kau tidak akan membawa pemuda ini," teriaknya. Ratnasari menjerit keras, suara lengkingannya memecah telinga. Tubuhnya berasap lebih tebal, namun ia tetap berdiri, semakin menyeramkan. Irham menangis, tubuhnya terkulai lemah di kursi, wajahnya penuh ketakutan. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. "Tolong aku," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Nita yang bersembunyi di sudut ruangan menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin menolong, namun ketakutan membuatnya lumpuh. Suasana malam itu dipenuhi doa, jeritan, dan aroma kemenyan yang kian pekat. Ratnasari berdiri di tengah ruangan dengan tubuh setengah terbuka, berasap hitam, langkahnya sensual namun menakutkan, matanya menyala, lidah panjangnya menjulur. Warga makin kacau, sebagian terus membaca doa, sebagian lari menyelamatkan diri. Malik tetap berdiri di hadapannya, meski tubuhnya gemetar. "Kau tidak akan menang, Ratna," katanya lirih namun penuh keyakinan. Ratnasari menatapnya tajam, senyumnya melebar. "Kita lihat siapa yang akan bertahan malam ini," bisiknya, suaranya berat dan berlapis. Malam itu, udara di rumah besar semakin panas, doa dan jeritan bercampur menjadi satu. Bayangan Ratnasari bergerak lincah, sensual, namun mengerikan, membuat semua orang yang hadir merasakan ketakutan yang menusuk ke tulang. Jeritan panjang Ratnasari masih menggema di dinding rumah besar itu. Tubuhnya yang berasap hitam berdiri di tengah ruangan, lidahnya menjulur, matanya menyala merah seperti bara. Warga semakin panik, doa bergema keras-keras. Malik meraih tubuh Irham yang masih kaku, mencoba membangunkannya sambil membaca doa dengan suara terbata. Hendra dan Rusli berdiri di sisi warga, memimpin lantunan ayat agar tidak putus. Di luar rumah, langit Pontianak mendung pekat. Angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon berderak menakutkan. Guntur menggelegar, seakan menunggu waktu untuk turun menghantam. Ratnasari menengadah ke langit, tertawa keras, lalu meracau dengan suara parau. "Hermawan, Darmaji, Surya, kalian semua telah kuberi. Kalian tumbal demi kecantikanku, demi keabadianku." Suaranya berat, bergema seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Nita yang berdiri gemetar di sudut menutup telinganya, air matanya terus jatuh. "Cukup, jangan sebut nama ayahku lagi," jeritnya histeris. Ratnasari menoleh, matanya merah menyala menatap Nita. "Ayahmu pun rela, aku yang membuatnya mati, dan sekarang kau akan menyusul bila melawan." Bibirnya menyeringai, dada naik turun, tubuhnya bergetar oleh energi yang semakin liar. Malik menggenggam erat bahu Irham, memeluknya agar tetap hidup. "Bertahanlah, Irham. Aku tidak akan biarkan kau jadi tumbalnya," katanya dengan suara tegas. Irham hanya mampu merintih lirih, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Ratnasari melangkah maju dengan gerakan sensual yang menyeramkan, bahunya bergoyang, kain kebaya yang tersisa menempel ketat di kulit berasap hitam. "Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Dia milikku," teriaknya, lalu menjerit panjang. Suara doa warga semakin keras. "Allahu Akbar, la ilaha illallah." Ratnasari menutup telinga, wajahnya meringis, tubuhnya bergetar hebat. Bu Maryam maju dengan keberanian sisa, memukul tubuh Ratnasari dengan sapu lidi meski tangannya gemetar. "Pergi kau. Jangan sakiti anak-anak kampung ini," teriaknya. Ratnasari menoleh, mendorong Bu Maryam hingga jatuh tersungkur. Tiba-tiba, cahaya terang menyambar dari langit. Kilat menyambar atap rumah, menghancurkan genting, suara dentumannya membuat semua orang menjerit serentak. Api menjalar cepat ke dalam, menari di dinding dan tiang kayu. Asap mengepul, udara panas menyeruak. Ratnasari berdiri di tengah api, tubuhnya mendesis seperti minyak terbakar. "Tidak, aku belum selesai," jeritnya dengan suara melengking yang memekakan telinga.
Tubuh Ratnasari terbakar dari dalam, kulitnya mulai meleleh, berasap pekat. Ia meracau, menyebut nama-nama suaminya lagi, suaranya terputus-putus. Hermawan, Darmaji, Surya, aku ingin lebih banyak, aku ingin. Kalimatnya terhenti oleh jeritan panjang, tubuhnya bergetar hebat. Warga menutup telinga, sebagian menunduk, sebagian berlari keluar rumah. Malik tetap memeluk Irham, meski keringatnya mengucur deras. Ya Allah, lindungi kami, kuatkan kami, suaranya serak. Hendra dan Rusli membaca doa makin keras, suara mereka berpacu dengan gemuruh guntur yang menggetarkan tanah. Ratnasari terhuyung, kulitnya melepuh, matanya mendidih hingga meleleh keluar, cairannya bercampur darah mengalir ke pipi. Lidah panjangnya menjulur, terbakar namun tetap bergerak, menjilat udara kosong. Jeritannya semakin lirih, tubuhnya jatuh berlutut, lalu ambruk ke lantai dengan suara berdebam. Api yang tadinya menjalar tiba-tiba padam dengan sendirinya, menyisakan asap tipis yang menyesakkan. Ruangan gelap kembali, hanya ada bau daging terbakar yang menyengat. Di tengah lantai, tubuh Ratnasari gosong, wajahnya mirip ular dengan lidah terjulur kaku. Warga gemetar, tak seorang pun berani mendekat. Bu Minah menutup mulutnya, air matanya jatuh. Ya Allah, inilah hukumannya, bisiknya lirih. Nita terisak keras, tubuhnya lemas, namun dalam hati masih menyimpan rasa takut yang tidak bisa ia hilangkan. Irham pingsan di pangkuan Malik, tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Malik menatapnya dengan cemas, lalu menghela napas panjang. Dia masih hidup, semoga ini cukup untuk menyelamatkannya, katanya lirih, meski hatinya penuh kegelisahan. Malam itu, rumah besar di tepi sungai Kapuas hanya menyisakan keheningan mencekam, tubuh gosong Ratnasari, dan hati warga yang masih bergetar oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Bau hangus daging yang terbakar masih menggantung di udara ketika pagi menyingkap kabut tipis di tepi sungai Kapuas. Tubuh gosong Ratnasari terbujur kaku di ruang utama rumah besar itu. Wajahnya yang meleleh menyisakan bentuk mirip ular, lidah hitamnya masih terjulur, seolah menertawakan semua orang yang menatapnya. Tidak ada satupun warga yang berani menyentuh terlalu lama, hanya kain tipis yang dilemparkan seadanya menutupi jasadnya. Nita duduk di lantai, tubuhnya berguncang hebat, tangannya menutupi wajah. Aku bebas, ayah, jeritnya histeris. Air matanya mengalir deras, menetes ke lantai yang masih berjelaga. Bu Maryam mendekat, memeluk bahu gadis itu. Sudahlah, nak. Semua sudah berakhir. Kau tidak sendirian lagi, ucapnya lembut, meski suaranya bergetar oleh rasa ngeri. Di sudut lain, Bu Minah berbisik pada warga yang berkerumun. Lihatlah, inilah balasan dari orang yang silau pada kecantikan dan harta. Ratnasari memang cantik, tapi ia haus darah. Sekarang Allah tunjukkan wujud aslinya. Beberapa warga mengangguk, wajah mereka pucat, masih tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan semalam. Malik duduk di samping Nita, tangannya menggenggam erat tangan gadis itu. Tenanglah, Nita. Kau tidak perlu takut lagi. Aku janji, aku akan menjagamu seperti anakku sendiri, katanya tulus. Nita mengangguk perlahan, air matanya masih jatuh, tetapi dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ia menoleh sebentar pada tubuh Ratnasari yang gosong, lalu segera memalingkan pandangannya. Irham terbaring lemah di tikar, matanya perlahan terbuka. Nafasnya berat, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia menatap sekeliling dengan bingung, lalu pandangannya jatuh pada tubuh gosong Ratnasari. Seketika ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Astagfirullah, apa yang sudah kulakukan? Aku hampir jadi tumbalnya, bisiknya lirih, suaranya penuh penyesalan. Malik menepuk bahunya. Bersyukurlah, nak. Kau masih diberi kesempatan untuk hidup. Jangan pernah kau ulangi kebodohan itu. Warga semakin banyak berdatangan, memenuhi halaman rumah besar yang kini porak-poranda. Suara istighfar terdengar bersahut-sahutan. Seorang tetua kampung angkat bicara dengan suara berat. Inilah akibat dari syirik. Pesugihan, pengorbanan darah, semua hanya memberi kesenangan sesaat. Tapi balasannya, azab yang mengerikan. Jadikan malam ini pelajaran, jangan ada lagi yang tergoda.
Suaranya membuat semua warga terdiam, kepala mereka menunduk dalam-dalam. Siang menjelang, mayat Ratnasari akhirnya dibawa keluar dengan tatapan jijik bercampur takut dari warga. Tak ada doa, tak ada iringan, hanya tanah yang menerima tubuhnya dengan dingin. Nita menatap dari kejauhan, tangannya bergetar, hatinya berperang antara lega dan trauma yang tak bisa ia hapus. Bu Maryam merangkulnya erat. Kau sudah cukup menderita. Biarkan semua ini terkubur bersama jasadnya. Malam tiba, kampung yang semalam diguncang teror kembali sunyi. Namun kesunyian itu berbeda. Ada rasa gentar yang mengendap di hati setiap orang. Malik duduk di serambi rumah Nita, memandang gelap sungai yang tenang. Di sampingnya, Irham terdiam dengan mata merah, masih diliputi rasa bersalah. Aku akan menebus kesalahan ini, Bam, katanya lirih. Malik hanya mengangguk, matanya tetap menatap air sungai yang berkilau samar diterpa bulan. Nita berbaring di kamarnya, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Bayangan wajah Ratnasari yang menyeramkan masih menghantuinya, lidah panjang dan mata menyala itu tak hilang dari ingatan. Air matanya kembali jatuh, tubuhnya gemetar. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu kampung benar-benar sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari balik semak. Namun di hati setiap orang yang menyaksikan malam penuh darah itu, bayangan Ratnasari akan selalu tertinggal. Mereka menyadari, kecantikan dan harta tidak lebih dari racun bila digenggam dengan syirik. Janda pesugihan itu telah berakhir dengan azab yang mengerikan, tapi ketakutannya tetap hidup, menghantui setiap ingatan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga dari cerita kelam ini kita bisa mengambil pelajaran, bahwa jalan singkat menuju harta dan kesenangan hanya akan berujung pada azab dan penyesalan. Jangan pernah tergoda oleh pesugihan, syirik, dan tipu daya setan, karena semua itu hanyalah kesenangan sesaat yang menjerumuskan. Peganglah selalu iman, karena hanya dengan ridha Allah kita bisa hidup tenang, selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari segala godaan setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.